Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiana, NIM 2019-71050 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang telah Vario berikan untuk memenuhi tugas-tugas dari Vario, antara lain yaitu masalah operasi pada pusat listrik, ya antara lain yaitu PLTGU, PLTD, dan PLTA. Selanjutnya adalah kendala operasi pada PLTD. Yang pertama itu ada beban maksimum. Beban maksimum dari unit PLTD seringkali tidak bisa mencapai nilai yang tertulis dalam spesifikasi pabrik, karena terdapat beberapa bagian dari mesin diesel yang tidak bekerja sempurna. Nah, jadi setiap komponen-komponen mesin diesel itu tidak sempurna, gitu, tidak 100% bisa kita gunakan sepenuhnya. Contohnya saja, pada beban 90% suhu gas buang tidak mencapai suhu maksimum dan tidak dapat diperbolehkan, sehingga beban atau kerjanya itu dinaikkan sehingga suhu gas buang ini tinggi. Itu disebabkan karena penggabutan, kurang baik kerjanya, atau karena turbo casnya itu sudah kotor sehingga tekanan udara yang masuk ke silinder itu kurang tinggi. Nah, hal ini juga yang menyebabkan intercooler atau pendingin udara kotor sehingga udara yang masuk ke silinder itu terlalu tinggi suhunya. Beban maksimum juga tidak dapat mencapai 100%. Untuk ibarat kata mungkin secara kasarnya kita bisa bilang overheat. Selanjutnya beban minimum. Tidak ada hal yang membatasi beban minimum pada unit PLTD. Hanya saja apabila unit PLTD ini sering dibebani secara rendah, jadi tidak tidak mencapai batas maksimum, gitu. Rendah terus gitu si tekanan udaranya. Kita lihat di sini, maka diesel ini menjadi lekas kotor karena akibat dari pembakaran yang tidak sempurna seperti tadi yang pertama. Selanjutnya tidak baik juga untuk efisiensinya. Selanjutnya ada optimasi penjadwalan pembangkit. Bisa kita lihat di sini, minimumkan biaya operasi pembangkit merupakan optimasi sehingga optimasi pembangkit dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembangkitan yang bertujuan untuk mengoptimalkan daya dan meminimumkan biaya pembangkit untuk mengikuti siklus pembangkit energi listrik. Dilakukan juga penjadwalan unit commit, on, dan unit off di dalam siklus tertentu. Tentu ini memiliki tujuan, yaitu penjadwalan pembangkit adalah mengatur daya keluar dari masing-masing pusat pembangkit yang ada di sistem atau daya keluar dari masing-masing unit pembangkit yang ada dalam suatu pusat pembangkit itu sendiri. Optimasi yang didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meminimumkan total biaya operasi pembangkit dengan konstan atau secara bisa kita bilang batasan masing-masing, gitu. Konstan ini juga pilihan kombinasi on-off pembangkit yang dijadwalkan dapat menjaga sistem selalu berada di kondisi normal dan ekonomis. Jadi si sistem pembangkit PLTD ini tuh efisien dan bagus gitu kerjanya. Dan pengoperasian juga harus sama gitu, total kebutuhan dan rugi-rugi transmisinya. Selanjutnya ada pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif ini dilakukan apabila terjadi kegagalan berulang pada suatu mesin atau komponen mesin dalam rangka mencegah jangan sampai terulang di masa depan itu. Jadi kita istilah kasarnya menservis berkala gitu si mesin PLTD ini agar kedepannya itu rusak-rusak komponen itu tidak terjadi lagi gitu, meminimalisirkan gitu untuk rusak berat di kemudian hari. Contohnya saja seperti di sini kita menetapkan kembali spesifik material, memasang dan menguji komponen yang gagal. Dengan berjalannya waktu, aset dan biaya yang digunakan pun makin bertambah, mulai mencari perawatan baru. Memang untuk biaya pasti agak sedikit mahal, tapi kan efeknya itu jangka waktu ke depan itu si mesin itu bisa awet dan bisa digunakan lebih lama.
Selanjutnya ada pemeliharaan preventif. Pada awalnya, preventivitas adalah perawatan yang dilakukan dalam berkala, mencegah terjadinya kerusakan, melakukan pengecekan, penggantian, overhaul pada sistem interval, waktu yang ditentukan, jenis perawatan yang dikenal sejak dimulai era perang dunia kedua, yaitu membutuhkan mekanisme berlebih pada semua jenis industri. Mengingat mesin PLTD ini makin banyak dan kompleks, maka downtime menjadi masalah, sehingga industri juga membutuhkan cara untuk mencegah kerusakannya. Dari sinilah timbul ide overhaul atau interval, waktu yang tetap, jadi setiap bulan gitu berurut kita harus memeriksanya. Dan itu juga perawatan aset ini mungkin bisa disebut mahal juga gitu kan, karena kita mengeluarkan biaya lebih gitu. Maintenance-nya itu mungkin bisa sampai berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta untuk setiap pembangkitnya itu sendiri. Selanjutnya, kendala operasi pada PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terhadap energi listrik yang dibangkitkan oleh PLTA adalah ketersediaan air di kolam, tandon, atau reservoir, atau bisa kita katakan di danau atau penampungnya itu sendiri. Ketersediaan air pada reservoir ini antara lain dipengaruhi oleh pasokan air, inflow, yang bisa kita dapat dari mungkin sungai, mungkin air hujan, mungkin penguapan dari awan atau evaporasi, serta memanfaatkan air baik untuk pembangkit atau keperluan air. Nah, untuk masalah-masalah sendiri dari itu, apabila kita memasuki musim kemarau. Nah, di musim kemarau itu otomatis kita hujan itu mungkin bisa dikatakan jarang atau tidak pernah. Nah, jadi masalahnya itu kita harus mempunyai stok air atau mungkin cadangan air yang banyak gitu untuk membackup si penampung air selama musim kemarau. Selanjutnya yaitu PLTGU atau pembangkit tenaga gas uap. PLTGU ini merupakan kombinasi dari PLTG dan PLTU, gas buang dari PLTG yang mempunyai suhu di atas mungkin 400 Celcius ya, dimanfaatkan untuk menghasilkan uap air pada suatu penukar panas yang biasa disebut heat recovery. Tergantung juga sendiri dari PLTG-nya, HRSG-nya umumnya itu terdiri dari 2 buah drum, yaitu 3 buah drum. Antara lain yaitu high pressure, intermediate pressure, dan low pressure. Yang ketiga, adanya daya output turbin juga yang dihasilkan itu hanya sekitar 50% dari daya PLTG-nya. Nah, ini merupakan daya yang cuma-cuma. Artinya apa? Artinya daya tambahan yang diperoleh oleh PLTGU tanpa menambah bahan bakarnya. Nah, oleh sebabnya itu, apa yang ditimbulkan? Efek sampingnya itu efisiensi PLTGU ini umumnya cukup tinggi, bisa mencapai 45-50%. Dan kelima, yang itu terakhir, daya yang dihasilkan PLTU adalah sebesar 50% dari total yang dihasilkan. Jadi tidak bisa maksimal gitu intinya. Hanya dapat dihasilkan sekitar setengahnya, yaitu 50%. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.